Ikhwanal muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat, teristimewa anak-anakku, cucu-cucu manis, calon pemimpin umat masa mendatang. Insya Allah, adik-adik kita yang hari ini umur 10 tahun, tepat Indonesia Emas tahun 2045 nanti, mereka adalah pemimpin. Mungkin ada di antara mereka calon gubernur, calon bupati, calon kades, calon pejabat. Kita tidak tahu takdir Allah. Makanya kami datang ingin bersilaturahmi, saling menguatkan dengan anak-anak kami, cucu-cucu kami yang manis ini. Ada 85 anak terdaftar di Berang ini. Basnas, bukan ormas, Basnas ini instansi pemerintah yang bersifat non-struktural. Apa tugas Basnas? Ada 2 tugas utama Basnas. Tugas utama yang pertama, ini dikomandani oleh Pak Wakasatu ini, mencari dana, pengumpulan. Mencari dana apa? Dana zakat. Itu yang utama, zakat. Karena zakat ini rukun Islam. Walaupun ada orang katakan zakat tidak penting. Yang penting sedekah. Tidak. Zakat ini rukun Islam. Aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. 26 kali dalam ayat Al-Quran kata salat dan zakat menyatu. Setara hukumnya. Jadi zakat ini hukumnya setara dengan salat. Aqimus salat wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ketika Rasulullah wafat, diangkat Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti. Sebagai pengganti pemimpin negara, bukan pengganti Nabi. Diangkatlah Abu Bakar. Tugas Abu Bakar setelah dilantik, dilantik, maka tugasnya hanya 2 yang utama. 1, memerangi Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Yang kedua, memerangi orang yang ingkar bayar zakat. Diutus tentara, membawa senjata. Lalu Umar bin Khattab bertanya, "Ya Khalifah, kenapa kita utus tentara membawa senjata? Sedangkan mereka kedengaran azan subuh. Walaupun mereka sholat, tetapi mereka tidak mau bayar zakat, diperangi," kata Khalifah Abu Bakar. Akhirnya mereka menyerah. Ketika tentara datang, mereka angkat tangan. Kami menyerah, siap berzakat. Begitu pentingnya hukum zakat. Jadi orang yang tidak mau bayar zakat, sama dia sholat, bisa jatuh kepada kemunafikan. Atau sindik, atau munafik. Kecuali kita tidak mampu. Orang yang mampu tapi ingkar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi tugas Basnas yang pertama mengumpulkan zakat. Tugas kedua, mendistribusikan zakat lewat program. Ini Pak Arham SH MH, Wakil Ketua 2, itu kerjanya berpikir tiap hari. Bagaimana menyalurkan zakat lewat program-program? Ada program kesehatan, ada program pendidikan, ada program dakwah, ada program kemanusiaan, ada program peduli umat, dan sebagainya. Setiap hari di meja kami masuk setiap hari dari Dinas Kesehatan sekitar antara 30 sampai 50 orang yang berobat lanjut dari puskesmas ke Asifa, dari Asifa ke Rumah Sakit Rujukan Mataram atau Sembawah. Dari Dinas Sosial ada sekitar 20 sampai 30. Ini program kesehatan dan kemanusiaan. Ada juga program kami membantu anak-anak di bidang pendidikan. Anak-anak yang sedang menyelesaikan beasiswa tahfiz. Setiap bulan kami isi rekening 500.000 setiap anak selama mereka menghafal Quran di pondok pesantren. Ada juga yang dari Berang ini beberapa orang yang berada di Mataram di pondok-pondok pesantren. Kemudian ada juga bidang yang kerjasama dengan Dinas Perkim, merehab rumah dan membangun rumah-rumah layak huni. Banyak program-program kami yang lain. Hari ini kami ingin jumpa bersilaturahmi dengan anak-anak yatim. Mereka kelak akan menjadi pemimpin umat. Rasulullah dari dalam perut ibu sudah yatim. Ditinggalkan mati oleh abinya Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah lahir, baru beberapa saat disusui oleh Halimah,
5 tahun tempat ibu susu. Diantar ke rumah uminya Siti Aminah. Lalu diajak menjenguk makam ayah di Madinah. Kembali dari menjenguk makam ayah, meninggal di tengah jalan di kampung Abwaq. Meninggal ibu. Anak yang baru 5 tahun ikut menggali kubur ibunya dengan pembantu. Dengan tangan si bayi, si anak kecil ini menggali makam uminya. Bayangkan, dia sudah yatim, piatu lagi. Jadi yatim piatu meninggal ayah ibu. Lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Hanya 2 tahun dengan kakek, meninggal kakeknya Abdul Muthalib. Setelah itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib seorang tokoh masyarakat namun miskin. Anaknya 12. Kalau makan tidak cukup nasinya. Maka Muhammad kecil berpikir bagaimana cari kerja agar paman bisa cukup makan. Maka dalam usia 7 tahun, 10 tahun sampai usia 15 tahun mengembala kambing. Mengembala kambing. Setelah mengembala kambing nanti dikasih upah, dikasih gandum, dikasih uang. Nah, umur 15 tahun ke atas mulai belajar berdagang. Umur 17 tahun sudah mandiri sebagai pedagang. Sampai umur 25 tahun menjadi pedagang, mengambil barang di tokonya Khadijah yang kelak menjadi istrinya. Khadijah adalah pedagang besar konglomerat di Arab Saudi. Dan Nabi Muhammad dipinang oleh Khadijah. Khadijah umur 40, Nabi Muhammad umur 25 tahun. Dan umur 40 tahun beliau menerima wahyu dari Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini ada 2 program utama kami. Pertama, silaturahmi dengan anak yatim sambil menyerahkan paket tanda turut ikut bergabung. Yang kedua, program pemeriksaan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kami bekerja sama Bulan Sabit Merah Basnas, siap menanggung obat-obat tenaganya dari dokter secara gratis. Jadi silakan yang masih di rumah, mungkin silakan ingin berobat gratis. Ada spesialis penyakit dalam, Pak Dr. Dedi sendiri ketuanya. Ada spesialis gigi, sekretarisnya. Ada spesialis THT, ada dokter umum, dan sebagainya. Semuanya gratis, baik obat ataupun pemeriksaan adalah pelayanan untuk kepentingan umat. Demikianlah laporan kami. Nanti ada sambutan dari Bapak Camat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.